warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amin Allahumma amin. Yang kami muliakan, yang kami taufiki, orang tua kami, orang tua kita semua, Ketua Yayasan Al-Ihsan Pangaraja, Bapak Dr. Haji Najaruddin, yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan para pembina, para penasehat, para pengurus Yayasan Al-Ihsan, yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Ihsan, Ibu Haji Sulistiawati, yang insyaallah mohon maaf saja. Ya, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah beserta para pengurus, penasehat, sehat selalu dunia, banyak rezeki, dan insyaallah semoga Allah turunkan kemudahan dalam semua urusannya. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu, alhamdulillah jamaah Masjid Al-Ihsan yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu pada pagi hari ini? Sehat semua Bapak dan Ibu? Sehat. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Badannya sehat, Bu? Kepalanya sehat, Pak? Alhamdulillah. Belakangnya sehat, Bu ya? Kantongnya sehat, Bu? Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau kita bilang kantong ini. Insyaallah mudah-mudahan awal tahun 2026 juga insyaallah kantong kita semakin sehat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah kita semua bahagia, kita semua bersuka cita, kita semua senang untuk hadir ikhlas dan ridha. Kita hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita hadir di tempat ini, maka insyaallah dengan kecintaan kita dikumpulkan bersama dengan Nabi dan dimasukkan nanti insyaallah ke dalam surganya bersama golongan Nabiullah Muhammad SAW tanpa dihisab. Amin. Allahumma alhamdulillah. Bapak dan Ibu, kita juga kirimkan sholawat beserta salam. Kita haturkan, kita kirimkan keribahan Nabi kita, junjungan kita, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersatu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, insyaallah dengan kecintaan kita bersalawat kepada Nabi, maka mudah-mudahan berkah salawat mengantarkan dunia kita kepada kebaikan, lebih-lebih akhirat kita juga insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma.
Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya sangat berterima kasih sudah diundang di tempat ini, dan alhamdulillah saya sangat mengapresiasi atas kerja keras para panitia, apalagi ibu majelis taklim yang sangat luar biasa. Kata orang tua kita, Bapak Ketua, kalau tidak ada ibu-ibu, apa jadinya bapak-bapak? Ya, tidak ada namanya bapak rumah tangga, yang ada ibu rumah tangga. Al-mar'atu, bahwa wanita itu adalah tiangnya negara. Umdatul watan, tiangnya negara. Kalau wanitanya soleha, maka insya Allah anak-anaknya pun akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka sangat penting, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sangat bersyukur karena ibu-ibu majelis taklim, ibu ketua, wakil ketua sangat luar biasa bisa mengcover acara kita. Maka mudah-mudahan Allah berkahi acara kita pada pagi hari ini. Amin Allahumma. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan lama karena saya yakin dan percaya di antara Bapak dan Ibu ada yang belum makan pagi, ada yang mungkin baru bangun tidur langsung ke sini siap-siap karena kecintaannya kepada Nabi, mau ikut acara Isra dan Mi'raj. Baik Bapak dan Ibu, berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka pada pagi hari ini kita semua adalah memperingati. Ini saya mohon maaf, kalau Kementerian Agama Isra dan Mi'rajnya itu pada malam Jumat kemarin. Nah, sedangkan kalau Nahdlatul Ulama kita kan ada perbedaan 1 hari. Jadi itu tadi malam. Nah, tapi tidak masalah Bapak dan Ibu. Yang namanya peringatan Isra dan Mi'raj itu tidak terikat dengan waktu. Bahkan bulan depan setelahnya atau bulan sebelumnya itu boleh kita peringati. Kenapa? Kita memperingati salah satu kisah baginda Rasulullah yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa, yang sampai hari ini tidak ada manusia yang bisa melakukannya, yaitu peringatan apa Bapak dan Ibu? Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau kita memperhatikan ayat Isra dan Mi'raj yang tadi dibawakan oleh ananda kita, adik kita, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, hingga ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Muhammad atau Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Izin Bapak dan Ibu, ketika kita membuka ayat pertama yang mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj, maka lafaz yang pertama yang kita jumpai adalah lafaz apa Bapak dan Ibu? Subhana. Apa artinya Subhana? Maha suci Allah. Ketika kita melihat peristiwa hebat luar biasa yang ada dikisahkan di dalam Al-Quran, contoh peristiwa penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi kun fayakunnya Allah, Nabi Adam jadi. Luar biasa tidak Bapak dan Ibu? Luar biasa, tapi tidak didahului dengan lafaz subhana. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu kenal sama Nabi Musa? Ada yang kenal? Oh, tidak ada ya. Tidak mungkin ada yang kenal sama Nabi Musa. Nabi Musa, bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepadanya? Dia mampu membelah laut merah, dan kemudian dia menyeberang dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Luar biasa tidak? Luar biasa, tapi tidak didahului oleh lafaz subhana. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, yang mana api ini dia punya kayu bakar, mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan seperti kayu bakar yang kita pakai di rumah, tapi kayu bakarnya dikumpulkan dari semua masyarakat yang tinggal di kota
kota itu atas perintah Raja Namrud, besar apinya. Nabi Ibrahim dikatapel masuk jatuh ke dalam api. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan, dinginlah engkau. Kalau Allah tidak mengatakan wa salaman, maka Nabi Ibrahim akan meninggal. Kenapa? Karena dinginnya api menyebabkan orang bisa meninggal. Banyak orang meninggal ya, Bapak Ibu ya, kalau kedinginan, hipotermia ya, hipotermia kalau tidak salah bahasa ilmiahnya. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, ini pun tidak diawali dengan lafaz subhanah. Ini saya izin ada ilmu satu. Kalau ada orang marah-marah, ada orang kita menghadapi orang yang marah, maka kita baca dalam hati kita, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan jadilah keselamatan ada atas Ibrahim. Itu doa Bapak dan Ibu. Bisa dibaca kalau kita menghadapi orang yang mungkin jengkel sama kita. Nah, kita baca dalam hati kita, niatkan mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya, dinginkan perasaannya sebagaimana dinginnya api. Ini Masya Allah. Tapi itu pun tidak digunakan kata subhanallah. Lantas peristiwa Isra dan Mi'raj Allah membukanya dengan lafaz subhanallah. Subhanalladzi asra. Mana pasangannya ini? Apa artinya Bapak dan Ibu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Ulama tafsir menjelaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa yang sekedar luar biasa, tapi peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa di luar dari akal dan logika manusia. Betul apa betul Bapak dan Ibu? Maka sebelum manusia ragu dengan kisah Isra dan Mi'raj, maka Allah telah menyucikan dirinya dengan ungkapan lafaz subhana. Maha suci Allah dari keraguan-raguan manusia, ketidakpercayaannya atas kisah Isra dan Mi'raj. Itu makanya kata subhana. Sehingga ulama kita menyambung Bapak dan Ibu. Apa kata ulama? Dia katakan, jikalau akalmu belum sampai menjangkau apa yang dikisahkan oleh Al-Quran, maka jangan ukur dia dengan logikamu, tapi tundukkan hatimu untuk yakin dan beriman kepada apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini luar biasa kepada Ibu. Kalau akal kita belum menjangkau dari apa yang disampaikan Al-Quran, maka tundukkan hati kita untuk meyakini, untuk mengimani, untuk percaya bahwa apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran yang pasti terjadi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya mau tanya Bapak dan Ibu, perjalanan Isra itu diperjalankan Nabi yang bukan berjalan sendiri. Karena kalau berjalan sendiri Nabi, maka perjalanannya itu 1 bulan. Tapi kalau dikatakan Isra diperjalankan, maka Nabi diangkat dia, dibawa dia, dijalankan dia dengan menggunakan apa Bapak dan Ibu? Burak. Diperjalankan Nabi berapa lama? Satu malam. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa dalam riwayat dikatakan bekas tempat baringnya Nabi itu masih ada hangat-hangatnya. Saking cepatnya perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini dalam riwayat. Nah, kemudian dijelaskan lagi, Bapak dan Ibu mohon maaf sekali, ini 1 bulan, tapi ditempuh oleh Nabi hanya satu malam. Kalau 1400 tahun yang lalu, saya yakin dan percaya, kalau mungkin ada kita di situ Bapak dan Ibu, bagaimana kita? Percaya tidak dengan Nabi? Belum tentu kita akan meyakini seperti yakinnya Abu Bakar. Bahkan Umar bin Khattab pada waktu itu langsung hatinya gemetar. Hampir dia itu lepas keimanannya, Umar bin Khattab. Tapi dibantu oleh Abu Bakar bahwa betul apa yang dikisahkan oleh Nabi. Ini luar biasa kepada Ibu. Kalau zaman sekarang Bapak dan Ibu, ada orang berangkat dari Jakarta, Makassar ke Jeddah itu berapa lama? 10 sampai 11 jam 1 malam ya. Apatah lagi hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jarak tempuhnya 1400 kilo, cuma 1 jam atau 2 jam saja. Maka yang dulu tidak mungkin, sekarang mungkin. Kita lihat lagi kepada Ibu, kisah Mi'raj. Rasulullah dinaikkan dari Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, naik ke Sidratil Muntaha, naik ke Mustawa.
maka ternyata menurut riwayat dikatakan Rasulullah dinaikkan menggunakan tangga. Tangganya naik sendiri. Kalau orang dulu Bapak dan Ibu 1400 tahun yang lalu percaya tidak ada tangga naik sendiri? Pasti tidak percaya. Tapi kalau zaman sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu, apa namanya tangga yang naik sendiri biasa di mall itu? Hah? Eskalator. Bukan eskalator. Eskalator. Ada zaman sekarang. Sehingga tadi Bapak dan Ibu, kalau akal kita belum menjangkau apa yang disampaikan Al-Quran, maka tundukkan akal logika hati kita dengan meyakini dan percaya bahwa apa yang disampaikan Al-Quran adalah sebuah kepastian dan pasti terjadi. Maka izin saya akan menarik sedikit bahwa izin Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali, apapun ujian kita pada hari ini, problem masalah kita hari ini, kerumitan kita hari ini, maka yakinilah, ambillah ayat Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Itu janji Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, pegang dia. Tundukkan hati kita, logika kita, akal kita, bahwa apa yang disampaikan Allah itu betul. Sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan yang Allah bantu. Yakin ya Bapak dan Ibu, ini yang pertama. Hikmah Isra dan Mi'raj, tundukkan hati kita, tundukkan logika kita dengan iman dan takwa, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Yang kedua, ayat Isra dilanjutkan dengan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa artinya Bapak dan Ibu? Dari masjidil haram menuju masjidil Aqsa. Ini mohon maaf, perjalanan yang dimulai dari masjid dan diakhiri di masjid. Bukan perjalanan yang dimulai minal jabal ilal jabal, dari gunung ke gunung, atau minal bait ilal bait, dari rumah ke rumah, apatah lagi dari kota raja ke Hamadi. Bukan itu. Tapi minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Saya izin Bapak dan Ibu, Al-Quran itu tidak ada yang tidak lepas dari makna dan pesan tersirat. Mengapa dari masjid ke masjid? Ternyata ulama kita mengatakan bahwa seolah-olah Allah mengingatkan kita. Apa yang Allah ingatkan? Wahai manusia, jikalau engkau ingin dekat dengan Allah, maka jangan jauh-jauh dari masjid. Jikalau engkau ingin dekat dengan Tuhanmu, maka jangan jauh-jauh dari Baitullah, dari rumah Allah. Jikalau engkau ingin semakin mendekat kepada Allah, maka mari langkahkan kaki ke masjid. Karena masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Bapak dan Ibu, izin mohon maaf, kita menyaksikan kejadian di Sibolga, banjir yang terjadi di Aceh. Tempat apa yang paling aman Bapak dan Ibu yang selamat? Masjid. Habis satu desa, habis satu kecamatan, ternyata masjid berdiri kokoh. Ini subhanallah. Itu bukan kebetulan Bapak dan Ibu. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Ya, tidak ada yang namanya kebetulan. Karena Allah telah mengaturnya. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Masjid berdiri kokoh, rumahnya Allah. Hari ini kita lihat Bapak dan Ibu, ada orang yang mengatakan, aduh Ustaz, nanti sudah Ustaz, kalau saya sudah dapat hidayah baru saya ke masjid. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak ada yang tahu kapan kita dapat hidayah. Jangan sampai pas sudah mau meninggal baru kita tobat. Nah itu sudah salah-salah juga itu, ya. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, nanti sudah kalau saya sudah kaya, Ustaz, baru saya ke masjid. Mohon maaf, tidak ada yang tahu kapan kamu kaya. Tidak ada, betul atau betul? Dan mohon maaf, jangan sampai kalau kamu kaya, kamu menjadi sombong dan tidak mau ke masjid, ya, memandang rendah orang lain. Ini pernah. Ada lagi yang mengatakan, Ustaz, nanti kalau saya sudah tua baru ke masjid. Nah ini lebih parah lagi, nanti kalau sudah tua. Padahal kita tidak tahu apakah kita akan sampai di usia tua. Alhamdulillah orang tua kita yang sudah berada pada usia senja itu nikmat
hadiah dari Allah yang mesti disyukuri. Karena yang masih muda usia 30, 40, 50 itu kita tidak tahu apakah bisa sampai ke usia tua nanti. Maka dari itu Bapak dan Ibu, Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana golongan ini akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Siapakah mereka? Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaku di masjid, hatinya tergantung di masjid, hatinya cinta kepada masjid, maka insya Allah mereka akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hari ini kita hidup di dunia ini Bapak dan Ibu. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, berapa lama jarak, berapa lama waktu cahaya matahari bisa masuk ke bumi? Ini kalau misalnya Pak Ustadz kasih nyala lampu di sini, ketika Pak Ustadz pencet saklar, tiba-tiba nyala atau tidak? Tiba-tiba terang, betul? Tiba-tiba terang. Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah 0,01 detik, sangat cepat. Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya matahari yang terang sekali masuk ke bumi membutuhkan waktu 8 menit lamanya. Padahal ini kecepatan cahaya Bapak dan Ibu. Artinya apa? Nanti di akhirat Bapak dan Ibu, ini isi Bapak dan Ibu, kalau 8 menit berarti jarak matahari ke bumi 800 sekitar ratusan ribu kilometer. Nanti di akhirat tidak Bapak dan Ibu. Matahari ini tidak seperti sekarang. Matahari ini di atas kita Bapak dan Ibu, satu jengkal di atas kepala kita. Ya, satu jengkal begini. Maka nanti di akhirat itu ada orang yang berenang. Dalam riwayat dikatakan berenang di dalam air keringatnya. Ada orang yang berenang dalam air matanya. Ada orang yang mencari tempat teduh. Tetapi ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Siapakah mereka? Salah satunya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, menjadi para pengurus masjid, menjadi jamaah masjid, menjadi orang yang istiqomah berjamaah di masjid. Maka mereka lah orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini mohon maaf sekali kita sangat miris melihat kondisi masyarakat kita, anak-anak kita, anak muda kita, di mana mereka ini ada yang rela berjalan berkilo-kilometer untuk sehat, tapi tidak sehat akhirat. Ada yang rela naik sepeda berkilo-kilometer putar jauh sampai kemana Bapak dan Ibu? Sampai misalnya Jembatan Merah, mana lagi, tapi tidak sholat. Ditanya kapan ke masjid? Nanti Ustaz. Anak muda mengatakan gunung kudaki, lautan kuseberangi, masjid kulewati. Nah, ini yang jadi masalah yang anak kita sekarang. Ini jadi masalah. Padahal Bapak dan Ibu saya mau tanya, di sini ada yang rumahnya 1 kilometer dari masjid Bapak dan Ibu? Ada? Ada di sini Bapak dan Ibu yang 1 kilometer dari masjid Bapak dan Ibu? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh ada. Nah, tapi mungkin insya Allah bisa istiqomah ya. Apakah perjalanan ke masjid berat Bapak dan Ibu? Tidak. Tapi apa yang membuat kita ini malas ke masjid? Apa yang membuat seorang itu berat langkah kakinya ke masjid? Ternyata jawabannya adalah hatinya yang tidak ingin ke masjid. Hatinya belum mau ke masjid. Hatinya belum terbawa ke masjid. Padahal Muhammad Bapak dan Ibu, Rasulullah sudah mengingatkan kita. Kalau ada orang yang berwudu mantas bagal wudu, siapa yang menyempurnakan wudunya di rumah, ya Bapak dan Ibu, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid, satu langkah kaki kanan Allah angkat derajatnya, satu langkah kaki kiri Allah hapuskan dosa-dosanya. Maka bagaimana kalau dia pakai motor, tak putar-putar di dosa-dosanya Bapak dan Ibu, habis dosa-dosanya, ya. Pakai mobil lebih sedih. Datang ke masjid, takbiratul ihram, Allah, mengangkat tangan Bapak dan Ibu. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa ketika dia mengangkat tangan, dosanya itu jatuh ke belakang. Dia rukuk, dosanya jatuh ke depan. Dia sujud, dosanya jatuh ke depan. Setelah sholat, dosanya habis. Makanya kata Nabi, sholat yang satu dengan sholat yang lainnya menjadi kafarah, penghapus dosa. Ini luar biasa. Tapi memang namanya hidayah Bapak dan Ibu ya.
kita tidak bisa paksakan. Kita sudah ajak anak-anak kita, yang namanya hidayah. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, satu yang mesti kita ingat. Apa mesti kita ingat Bapak dan Ibu? Bahwa kita semua akan kembali ke masjid. Ya, kita semua akan kembali ke, ketika kita meninggal nanti, kita akan dibawa ke masjid. Kita akan dimandikan, disolatkan, ya, dan kita akan diangkat dari masjid ke kuburan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengalaminya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali, sebelum kita digotong untuk ke masjid, kalau kita dalam keadaan sehat hari ini, kita langkahkan kaki kita ke masjid. Sholat berjamaah afdal min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri di rumah, dengan perbedaan bisa ba'i wa ishrina derajah, yaitu 27 derajat. Kalau guru saya mengatakan, kalau laki-laki itu mau jadi laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid berjamaah. Kalau di rumah solehah. Itu guru saya, ya mohon maaf. Jadi sebetulnya sholat itu sangat penting Bapak dan Ibu. Hikmah Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana kita bisa memakmurkan masjid, mengisi masjid. Sudah kesimpulannya Bapak dan Ibu, hikmah Isra dan Mi'raj itu ada dua. Yang pertama, iman dimulai dengan ungkapan Subhanah, Maha Suci Allah. Artinya apa? Apa yang Allah sampaikan, yakinilah, percayailah, dan bahwa apa yang akan apa Allah sampaikan itu pasti akan terjadi dan pasti akan terjadi. Suatu saat kalau mungkin hari ini tidak terjadi, pasti akan terjadi. Dan yang kedua, minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Dan guru saya mengatakan, siapa yang di pagi harinya dia membuka dengan berjamaah di masjid, berjamaah subuh, dan menutup harinya dia berjamaah, artinya zuhur berjamaah di masjid, asar berjamaah di masjid, maghrib berjamaah di masjid, dan menutup harinya dengan berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid, maka sambungan ayatnya linuriyahu min ayatina, maka kami akan memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Apa tanda-tanda kebesaran kami? Dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan derajatnya lebih tinggi, diberkahi usahanya, dimudahkan urusannya, diangkat artinya diangkat derajatnya, keluarganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau dimi'rajkan oleh Allah, diangkat derajat kita, maka mari kita bangun kebiasaan minal masjid ilal masjid, membangun kebiasaan setiap hari mengisi masjid, karena ini adalah tugas kita umat Islam. Baik kepada Ibu, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup dengan doa pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqilana biha min jami'il hajat, wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi hari ini ya Allah, kami hadir di tempat ini ya Allah untuk mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami atas kelalaian kami dalam berzikir kepadamu ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, dengan kuasa-Mu, dengan rahmat dan rahim-Mu ya Allah, berikanlah kepada kami istiqomahan untuk bisa menjaga salat 5 waktu, untuk bisa mengisi masjid dan bisa memakmurkan masjid yang insya Allah nanti ketika kami meninggal dunia ya Allah, ketika di akhirat, ketika kami berada di padang mahsyar, maka amalan kami ini bisa menjadikan kami menjadi naungan untuk kami agar terhindar dari panasnya matahari pada waktu itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa anak murid kami, dosa-dosa anak-anak serta keturunan kami, dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami yang telah mengayomi kami, mensejahterakan kami ya Allah ya Rabb.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Wa hassil maqasidana, kabulkan doa-doa kami. Waghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.